Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu bapak sekalian, ini kajian kita agak sedikit sifatnya analisa, yaitu temanya adalah membentuk karakter membentuk karakter melalui nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi bagaimana karakter ini dibentuk oleh nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, ini berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak, ya, waktu menyelesaikan studi S2. Jadi sebuah madrasah, sekolah, itu saya teliti bahwasanya bagaimana penanaman nilai-nilai pendidikan Islam itu dalam hal membentuk karakter peserta didik. Nah, jadi simpelnya itu begini, Pak. Bagaimana membentuk karakter anak kita tidak lain disebabkan oleh kita memberikan nilai-nilai Islami kepada mereka. Itu simpelnya begitu, bahasa rumahnya itu begitu. Nah, yuk kita lihat. Pada sekolah yang saya teliti tersebut, itu saya bisa katakan bahwa anak-anak peserta didik itu memang berkarakter, Pak. Mereka berkarakter. Mengapa? Karena itu bisa dilihat daripada prestasi yang mereka raih. Prestasi mereka raih. Tapi sebelum kita sebut dulu, kita ulas dulu, kita harus tahu dulu nih, karakter seperti apa yang bagus, yang baik. Nah, karakter apa yang baik? Nah, pemerintah melalui pendidikan penguatan karakter itu menyusun 5 karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, baik apakah itu sekolah dasar sampai atas sampai kampus mahasiswa. Itu setidaknya harus menjadikan peserta didik itu atau mahasiswa itu memiliki 5 karakter. Apa 5 karakter itu yang diinginkan oleh pemerintah? Yang pertama, seorang peserta didik itu harus memiliki karakter religius. Mereka harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik itu, anak itu harus memiliki karakter nasionalisme, harus mencintai bangsanya di luar daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian yang ketiga, seorang anak atau peserta didik harus memiliki karakter mandiri, tidak bergantung pada orang lain, tapi mengupayakan segala tenaga pikirannya sendiri untuk menggapai cita-citanya. Dan yang keempat, seorang anak atau peserta didik harus memiliki karakter gotong royong, harus memiliki semangat kerjasama, membahu-membahu. Nah, dan yang kelima, seorang anak atau seorang peserta didik harus memiliki karakter integritas, satunya kata dan perbuatan. Nah, ini 5 karakter yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa anak-anak kita tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Ini 5 karakter. Silakan Bapak bisa cek di Google 5 karakter itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mewujudkan karakter tersebut? Nah, itulah pada sekolah yang saya teliti, saya bisa bilang bahwa anak-anak peserta didiknya itu memang memiliki karakter tersebut. Kenapa? Dari prestasi yang mereka raih. Jadi sekolah itu betul-betul berprestasi. Alumni mereka lari ke fakultas kedokteran, fakultas sosial, ada yang jadi pemimpin. Kemudian mereka sekolah tersebut selalu mendapatkan posisi 3 besar untuk nilai UNBK se-Sulawesi Selatan, bahkan nasional. Hebat. Kemudian apalagi para peserta didiknya selalu juara, baik itu MTQ, lomba debat, lomba bahasa, sastra, dan sebagainya.
Jadi prestasi-prestasi yang mereka raih itu adalah cermin bahwa mereka berkarakter. Nah, sekarang mengapa prestasi karakter itu bisa ada? Nah, setelah saya amati bahwa betul-betul Masya Allah nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam sekolah itu memang hidup, ibu bapak sekalian, hidup. Mulai dari nilai imannya, nilai ibadahnya, nilai akhlaknya, dan nilai sosialnya. Para guru, bahkan mereka punya pembina intak namanya, di luar yang membantu guru, itu betul-betul menanamkan nilai-nilai ini, Pak. Nah, kalau nilai iman yang kita tanamkan, nilai ibadah yang kita tanamkan, nilai akhlak yang kita tanamkan, nilai sosial yang kita tanamkan, insya Allah akan terbentuk karakter anak kita seperti karakter 5 tadi. Nah, kita ulas nilai iman. Bagaimana nilai iman itu, Pak? Kalau anak diajar nilai iman, mereka akan memuji Allah, tidak menyekutukan Allah. Mereka akan rajin membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang berupa Al-Quran maupun berupa kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Itu tujuan daripada nilai iman. Nah, kemudian ketika anak diberikan nilai ibadah, maka anak itu akan berzikir. Kita latih zikrullah, zikir anak itu kepada Allah, kemudian mengabdi kepada Allah dengan apa? Dengan sholat, puasa, zakat, itu pengabdian kepada Allah. Kemudian anak itu akan menyeimbangkan hidupnya, Pak, baik dunianya maupun akhiratnya. Bukan anak yang hanya mementingkan dunia lalu melupakan akhirat. Nah, itu dampak daripada nilai ibadah, Pak. Kemudian diberikan nilai akhlak. Nilai akhlak itu bagaimana? Kejujurannya ditanamkan, keikhlasannya dilatih, sabarnya ditanamkan, dilatih untuk berucap, berkata lemah lembut, dilatih untuk memaafkan kesalahan orang lain, kemudian dibina, dididik agar beradab caranya dalam berpakaian. Ini namanya nilai akhlak, Pak. Kemudian apa lagi? Dibina anak itu dalam nilai sosialnya. Bagaimana keadilannya dilatih, sikap amanahnya, tanggung jawab, sikap musyawarahnya, kemudian sikap berinovasi. Karena kita mengalami perubahan zaman yang terus maju dan kita harus memiliki sikap inovasi. Nah, ini yang saya lihat, Pak. 4 nilai ini ada pada sekolah tersebut. Bagaimana sekolah mempraktekannya? Yaitu mereka melaksanakan dakwah secara rutin, adanya ceramah-ceramah, pengajian-pengajian. Nah, ini membina nilai iman dan nilai ibadah. Kemudian anak-anak diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah, tidak boleh telat. Kegiatan belajar ketika azan berbunyi, stop kegiatan belajar, semua harus berjamaah, kecuali non-muslim. Itu, Pak. Jadi betul-betul nilai sholat berjamaahnya jalan. Bahkan bukan hanya sholat fardunya, sholat sunatnya seperti sholat duha, sholat tahajud dibangun, Pak, pada sekolah tersebut. Kemudian apalagi rutin pengajian, baca Quran, surah Ar-Rahmannya ada, surat Waqiahnya ada, surat Kahfinya setiap hari Jumat ada. Kemudian apalagi dilatih anak itu untuk bisa khutbah, untuk bisa ceramah, untuk memberi kultum. Nah, ini semua, Pak, upaya-upaya yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh pembina intak pada sekolah tersebut, sehingga memunculkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak, menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam pada anak-anak, Pak. Kemudian apalagi ketika diberikan tugas dikerjakan dengan jujur, tidak peduli nilaimu berapa, yang penting kau jujur kerjakan tugas. Kemudian diberikan nilai keteladanan, keikhlasan, nilai tanggung jawab. Nah, selain sifatnya ibadah, mereka juga dilatih untuk bersosial. Bagaimana berkegiatan bazar, bagaimana rihlah ke panti asuhan, bagaimana melakukan donor darah.
bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga lingkungan dan masyarakat. Ini yang dilakukan Pak sekolah tersebut. Jadi Masya Allah, ternyata nilai-nilai pendidikan Islam itu kuat melalui upaya-upaya tadi. Nah, kemudian apalagi? Salah satu kelebihannya juga, karena sekolah ini memang boarding school Pak, asrama. Salah satu kelebihan daripada sekolah asrama, itu anak-anak kita peserta didik diawasi 24 jam. 24 jam. Bagaimana tidurnya anak-anak dikontrol, mengajinya, sholatnya, belajarnya terkontrol Pak. Jadi tidak akan dirusak oleh lingkungan-lingkungan yang negatif dari luar, karena asrama. Itu kelebihannya. Jadi biasa ada anak yang belum masuk sekolah tersebut, ketika dia masuk sekolah, yang dulunya ketika dia pulang ke rumah, yang dulunya dia dibangunkan sholat subuh sama orang tua, terbalik, dia yang bangunkan orang tuanya sholat subuh. Masya Allah. Jadi ini hasil daripada pembinaan dalam asrama. Nah, olehnya itu, ibu bapak sekalian yang saya hormati Allah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kalau anak kita mau berkarakter, kalau anak kita mau bagus, religius, mau nasionalis, mau mandiri, mau berintegritas, mau bergotong royong, maka anak itu tidak lain harus ditanamkan nilai-nilai Islam pada dirinya. Baik dari sisi imannya diperkuat, ibadahnya harus jalan, akhlaknya harus ditingkatkan, dan nilai sosialnya harus ditumbuhkan. Yakin dan pasti, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang berkarakter, berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi orang tua, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Semoga itu yang terjadi pada sekolah-sekolah yang lain dan institusi pendidikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.